Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di pelajaran Umi. Nah, hari ini kita membahas mengenai materi baru di bab baru juga, yaitu tentang suhu dan kalor. Nah, materi ini bisa dibuka di buku paket kalian. Oke, langsung saja kita bahas mengenai materi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, untuk mengetahui konsep suhu dan kalor serta dapat menghubungkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi, Umi harap setelah belajar ini kalian itu dapat menghubungkan materi yang udah kita pelajari di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, kamu dapat menghitung suhu dengan menggunakan berbagai skala derajat termometer. Yang ketiga, kamu dapat mengetahui konsep pemuaian zat di kehidupan sehari-hari. Apa aja yang harus kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai konsep suhu dan kalor itu sendiri. Yang kedua, cara menghitung suhu dalam berbagai skala termometer. Dan yang ketiga, pemuaian zat dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita bahas di materi yang pertama. Sebelumnya, suhu sendiri udah Umi gaungkan di pertemuan kita yang pertama tentang besaran pokok dan besaran turunan. Bahwa suhu itu adalah salah satu besaran pokok. Apa alat untuk mengukur suhu? Nah, alat untuk mengukur suhu biasanya kita gunakan termometer. Nah, termometer yang biasanya sekarang beredar itu udah banyak ya, karena apalagi sekarang musim COVID, termometer yang beredar adalah termometer gun. Apa itu termometer gun? Yang seperti gun, seperti tembak-tembakan. Nah, itu udah merupakan salah satu jenis termometer digital. Nah, selain termometer digital, ada juga nih nak termometer sederhana, yaitu Umi bedakan jadi dua, termometer alkohol dan termometer air raksa. Nah, kedua-duanya juga berfungsi untuk mengukur derajat suhu. Namun, kedua-duanya juga memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Oke, kita bahas dari termometer alkohol terlebih dahulu. Lihat di slide bahwa termometer alkohol itu kelebihannya harganya relatif lebih murah. Ya, karena termometer alkohol itu sendiri dapat mudah kita dapati di toko-toko kesehatan. Kemudian termometer alkohol juga memiliki tingkat ketelitian. Kenapa? Karena kenaikan suhu yang kecil dan alkohol mengalami muai volume yang besar. Maksudnya gini, termometer alkohol itu lebih teliti karena kenaikan suhu yang kecil dan alkohol mengalami muai volume yang besar. Jadi untuk perubahan suhu di termometer alkohol dia biasanya berlangsung sangat kecil. Nah, seperti itu. Kemudian kelebihannya dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah karena titik beku alkohol itu jauh sekali ya nak, yaitu minus 100 derajat Celcius. Wah, dingin kali itu ya. Oke, itulah tadi kelebihan dari termometer alkohol. Kemudian ada termometer air raksa. Nah, ini udah kita bahas juga sebelumnya di pertemuan zat kemarin, bahwa air raksa merupakan salah satu jenis atau satu-satunya jenis logam yang bersifat cair. Oke. Kelebihan termometer air raksa itu apa? Raksa sendiri tidak membasahi dinding. Nah, termometer air raksa itu tidak membasahi dinding. Kemudian termometer air raksa itu penghantar panas yang baik. Kenapa? Karena termometer air raksa, air raksanya itu merupakan komponen dari logam. Kita tahu logam itu adalah penghantar panas yang baik atau konduktor yang baik. Maka dari itu termometer air raksa ini sangat bagus digunakan untuk mengukur suhu yang panas. Nah, seperti itu. Kemudian
Jangkauan ukur raksa lebih lebar karena titik bekunya minus 39 derajat Celcius dan titik didihnya 357 derajat Celcius. Jadi untuk termometer sederhana seperti ini yang biasa dulu digunakan, yang lebih bagus antara termometer dan alkohol dan raksa mana? Ya Umi lebih memang yang lebih bagus untuk mengukur suhu tubuh adalah termometer air raksa. Nah seperti itu ya nak. Oke, namun termometer sendiri banyak jenisnya. Ada termometer air raksa, alkohol, termometer suhu ruangan, ada termometer digital, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya nak. Oke, itu dia tadi mengenai termometer. Untuk perbedaan gambar termometer alkohol dan termometer air raksa akan Umi kirimkan fotonya berikut dengan video ini. Nah, termometer itu sendiri nak punya berbagai macam nilai skala atau skalanya. Jadi termometer ini banyak skalanya, ada 4 seperti yang udah kita ketahui, yaitu yang pertama ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, besaran pokok itu sendiri satuan internasionalnya Kelvin, namun bisa dikonvert ke berbagai skala Celsius, Fahrenheit, Kelvin maupun Reaumur. Oke, nah ini ada hal yang harus kalian ketahui dan harus kalian hafalkan, yaitu mengenai titik beku dan titik didih. Nah, titik beku dan titik didih dari masing-masing skala. Oke, kalau untuk termometer derajat Celcius yang biasa dipakai di Indonesia, ini titik beku, titik didih air. Apa itu titik didih air? Nah, titik didih air adalah suhu di mana air berubah menjadi uap. Artinya ketika air mendidih, nah itu adalah udah dicapai titik didihnya. Suhu di titik didihnya. Nah, titik beku adalah titik atau suhu di mana air dapat berubah menjadi zat padat atau es. Jadi suhu. Nah, lihat aja nak, kalau titik beku dia lebih rendah, titik didih lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, hal ini yang harus kalian hafalkan. Kalau untuk Celsius sendiri, titik bekunya dimulai dari 0 dan titik didihnya itu 100. Fahrenheit titik didihnya 32 dan titik bekunya 32 dan titik didihnya 212. Kelvin, nah titik bekunya 273 derajat Kelvin, sedangkan titik didihnya 373 derajat Kelvin. Untuk Reaumur, titik bekunya 0 dan titik didihnya 80. Nah, nilai titik beku dan titik didih masing-masing termometer ini berbeda ya kan nak. Nah, jadi bukan berarti misal ketika diukur suhu badan seseorang itu 35 derajat Celcius, bukan berarti ketika diukur dengan termometer skala Fahrenheit suhunya menjadi 35 juga. Nah, nilainya sudah berbeda. Oke, jadi gimana Umi caranya kita dapat menghitung suhu yang berbeda di berbagai skala pada termometer? Nah, ini dia yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, jadi hal yang harus kalian hafalkan ini dulu, titik beku dan titik didih dari masing-masing termometer. Oke. Nah, cara menghitungnya gimana Umi? Oke. Nah, ini dia rumus yang berlaku, yaitu ada T1 kurang TB1 per TA1 kurang TB1 sama dengan T2 kurang TB2 per TA2 kurang TB2. Apa ini Umi? Saya kurang ngerti. Coba kita lihat di keterangannya. Nah, di mana termometer T1 ini merupakan suhu pada benda yang diukur. Nah, dikurang TB1 itu apa? Titik bekunya.
TB1 itu titik bekunya nak. Jadi misal ketika benda itu diukur dengan skala Celcius, berarti titik beku Celcius berapa? 0. Nah, hal inilah yang harus kalian perhatikan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jadi yang harus kalian hafal yaitu titik didih dan titik bekunya. Dikurang misal kalau dia pakai derajat Celcius, nah titik didihnya berapa? Titik didih derajat Celcius 100 dikurang titik bekunya 0. Nah 0. Nah sama dengan, nah ini T2 ini titik atau suhu pada termometer yang kedua. Oke, mungkin masih sedikit membingungkan. Ayo kita ke contoh soal. Nah ini Umi udah ada contoh soal, yuk kita coba bahas sama-sama. Yaitu yang pertama, sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer derajat Celcius. Nah dia di sini dia menggunakan yang Celcius. Diperoleh angka 40 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur, termometer Fahrenheit dan Kelvin? Wah, ini banyak ya yang mau dicari. Oke, kita selesaikan. Nah, Umi pakai pen yang warna biru. Nah, untuk kita selesaikan masalah yang pertama, jadi yang A, kalau yang A itu dia ditanya mau diubah ke termometer dari derajat Celcius, mau diubah ke Reaumur. Oke, yuk kita kerjakan. Gimana tadi rumusnya? Rumusnya yaitu rumus T1 kurang, nah yang mana tadi rumusnya? Yang ini ya. T1 kurang TB1 per TA1 kurang TB. Oke, yuk. Nah, ini dia kan. T1 kurang TB1 per T2 kurang ini TA1 dikurang TB1 sama dengan T2 kurang TB2 nah per TA2 kurang TB2. Oke, yuk kita selesaikan. Nah, T1 nya siapa? Ini yang 40 derajat Celcius. Berarti kita masukkan angkanya nak, 40 dikurang titik beku derajat Celcius berapa? 0 dibagi, nah titik didih derajat Celcius 100, nah dikurang titik bekunya 0. Nah yang pertama kita mau ngubah ke Reaumur kan. Nah Reaumur ini T2 nya siapa? Ini belum diketahui, inilah yang ditanya ya kan, berapa di termometer Reaumur. Nah ini kita buat X. Nah kemudian dikurang titik beku Reaumur berapa nak? Titik beku Reaumur 0 juga per titik didih Reaumur 80 dikurang 0. Nah kemudian ini kita selesaikan. 40 dikurang 0, ini ke bawah, kita buat ke bawah ya karena nggak cukup. 40 dikurang 0 40 100 kurang 0 100. Jadi Umi buat di sini aja deh. Nah Umi buat di sini ya, 40 Umi buat ke atas sini. Nah ini gini, 40 dikurang 0 40 ya, karena per 100 dikurang 0 100. X kurang 0 sama dengan X ya kan, dibagi 80 kurang 0 80. Oke, nah 80 kemudian nah 40 dibagi 100 sama-sama dibagi coret nolnya. Oke, kita buat ini, coret nolnya, coret. Oke,
4 sama 10 sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Oke. Nah, jadi ini Umi buat ke sampingnya lagi. Jadi 2/5. Nah, 2/5 sama dengan X per 80. Oke, kita kali silang untuk menyelesaikannya. 80 kali 2. Nah, kali silang ya nak. Nah, kali silang 80 kali 2 100. Kita silakan 5 dikali X 5X sama dengan 80 kali 2 160. X sama dengan 160 dibagi 5 sama dengan 160 dibagi 5 80. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya untuk yang pertama yaitu 80 derajat reaumur. Nah, seperti itu Diana. Oke, coba kita selesaikan soal yang B. Nah, ini kita hapus dulu semua. Kita hapus dulu semuanya. Wah, banyak nih yang kita hapus. Nah, yang kedua kita bahas mengenai ini ya, termometer Fahrenheit. Oke. Ini langsung aja kita masuk ke ininya ya nak, ke rumusnya tadi bahwa tadi T1 kurang TB1. Oke, berarti T1-nya 40 dikurang TB1-nya. Skala derajat Celcius ini kan derajat Celcius berarti 0. Oke, dibagi titik didih derajat Celcius 100 dikurang 0 sama dengan, nah ini T2 nya jadinya X ya kan, masih ditanya untuk derajat Fahrenheit dikurang. Nah, Fahrenheit itu titik bekunya 32 dibagi, nah titik didihnya 212 dikurang 32. Nah, kita selesaikan. 40 kurang 0 40, 100 dikurang 0 per 100. Nah, sekarang X kurang 32 tetap X kurang 32 nggak bisa ya kan. Nah, 212 dikurang 32 berapa itu nak? 212 dikurang 32 80 ya. 180. 212 kurang 32 0 21 dikurang 3. Oke ya. 180 ya karena 180. Nah, ini gimana? 40 dibagi 100. Ini sama-sama dicoret, sama-sama dibagi 20. 25 ya kan. Nah, kemudian kita kali silang. Nah, ini pakai pen warna hitam. 2 dikali 180 360. Nah, ini dulu kita ini 5 dikali X berarti 5X. 5 kali 32 dikali 5. Nah, 5 kali 2 0 1, 5 kali 3 15 tambah 1 60. 165 dikurang 160 berarti sama dengan, nah 180 dikali 2 kan kali silang ya karena
360. Terus gimana ini menyelesaikannya? Oke, kita buat ke sini ya. Oke, nah kita buat ke sini. 5x berarti 5x sama dengan 360 dikurang 160. Coba ini Umi perbaiki, tulisan 360 dikurang 160. Oke, berapa? 5x sama dengan 5x sama dengan berarti 200 ya. Oke, x sama dengan 200 dibagi 5. Berapa hasil 200 dibagi 5? Sama dengan 40 derajat Fahrenheit. Berarti tadi yang reamur jawabannya 80, yang Fahrenheit jawabannya 40 seperti itu. Nah, bagaimana untuk termometer Kelvin? Coba ini Umi minta kalian mengerjakannya sendiri. Coba latihan hari ini. Bisa cari berapa derajat untuk termometer Kelvin? Umi mau tahu. Bisa? Nah, coba kita ke soal yang berikutnya ya. Nah, untuk soal nomor 1, tugas kalian mencari untuk termometer derajat Kelvin pada nilai skala 40 derajat Celcius. Bisa? Nah, coba soal yang kedua juga. Nah, pada musim dingin terdapat laporan cuaca dari Inggris di mana suhu udara mencapai 14 derajat Fahrenheit. Berapakah suhunya jika diukur menggunakan? Nah, yang pertama termometer reamur. Nah, langsung aja caranya juga sama. Kita coba ya kerja yang A. Yang diketahui 14 derajat Fahrenheit. Langsung aja kita kerjakan. Berarti 14 dikurang berapa titik beku dari derajat Fahrenheit, yaitu 32 ya karena. Nah, dibagi titik didihnya 212 dikurang 212 dikurang 32 sama dengan, nah dia ini kan ke reamur, berarti X yang ditanya di reamurnya dikurang 0 per 80 ya kan, titik beku reamur dikurang 0. Oke. 14 dikurang 32 minus 12 ya karena 14 dikurang 32 sama dengan 20, berarti 22. Nah, 22 dibagi ini tadi 180. Nah, ini minus ya, minus 22. Oke. Oh, salah Umi. Lo kok ngeblank ya Umi? 14 dikurang 32. Umi kok ngeblank ya nak? 15 kurang 30. 14 dikurang 32 18 ditambah 14 82. Iya 18, sorry, maaf ya Naomi ngeblank. 18 dikurang 180 ini minus ya, minus sama dengan X dibagi ini tadi 0 80 gitu ya kan, X dibagi 80. Oke, ini sebenarnya bisa kita sama-sama bagi ya kan, 18 dibagi 18 1 ya kan, minus 1 jadinya minus 1.
minus 18 dibagi 18 minus 1, 18 dibagi 180 jadinya 10. Nah seperti itu. Nah ini jadinya minus 1/10. Oke, kita buat di sini ya. Jadinya minus 1 dibagi 10 sama dengan X dibagi 80. Oke, jadi dikali silang. Jadi 80 dikali minus 1, 10 dikali X berarti 10X sama dengan minus 80. Oke, X sama dengan pindah 10-nya minus 80 dibagi 10. X sama dengan minus 8. Nah, jadi pada 14 derajat Fahrenheit itu sama dengan 8 minus 8 derajat Reaumur. Nah, gampang karena cara mencarinya. Oke, coba juga cari untuk yang skala Celcius juga Kelvin. Nah, itu dia penjelasan dari Umi. Terima kasih. Coba dikerjakan, Umi tunggu di grup WhatsApp segera. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.